Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nasihatnya Bergson. Think like a man of action, act like man of thought. Bertindaklah seperti orang cerdas, berpikirlah seperti man of action, seorang yang jagoan, pemberani, dan bertindaklah seperti orang yang cerdas. Man of thought berarti apa? Beranilah berpikir, tidak usah takut. Tapi kalau bertindak, hati-hatilah, penuh pertimbangan seperti seorang pemikir, seorang filosof. Jangan dibalik. Kalau bertindak, tidak dipikir dulu, waktunya ya kan, sakkarepe dhewe. Kalau bertindak, waktunya berpikir, penakut. Berpikir ini takut saya, berpikir itu takut saya, berpikir semacam itu ndak. Wong pikiran itu ndak ada efeknya. Pikiran itu satu-satunya kebebasan yang hakiki itu kan berpikir. Ndak bisa orang dihalangi saat berpikir. Jadi think like a man of action, act like a man of thought. Tapi begitu mau kamu wujudkan pikiran itu dalam kata-kata atau dalam perbuatan, hati-hati, pertimbangkan dulu. Jangan ngawur. Tapi proses berpikirnya jangan takut-takut. Baca sebanyak mungkin, nyari referensi sebanyak mungkin, diskusi, bahaslah sedalam mungkin, tidak apa-apa. Like man of action. Berpikirlah sedalam mungkin, tapi begitu mau kamu wujudkan dalam tindakan, hati-hati. Apakah itu omongan, apakah itu tulisan, apakah itu perbuatan, hati-hati. Act like a man of thought. Bertindaklah seperti seorang pemikir, berpikirlah seperti seorang jagoan. Jangan dibalik. Oke, itu nasihat dari Bergson yang kedua. Kalau tadi berubahlah terus, kalau ini berpikirlah yang berani dan bertindaklah yang hati-hati. Kalau ini tentang masa depan. Katanya Bergson, gagasan tentang masa depan itu penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Sehingga justru lebih berguna dibandingkan masa depan itu sendiri. Itulah mengapa kita merasa lebih mempesona harapan dibandingkan kepemilikan, mimpi dibandingkan kenyataan. Oh, ini katanya Bergson, berpikirlah tentang masa depan, bercita-citalah, bermimpilah. Nanti kamu akan sadar bahwa harapanmu, cita-citamu, mimpimu itu lebih indah, bahkan dari masa depan itu sendiri. Harapan itu lebih mempesona daripada kepemilikan. Kalau kemarin kamu ngincer-ngincer mimpi-mimpi supaya dapat dia, itu harapan. Itu rasanya lebih indah, katanya Bergson loh ya, dibandingkan sudah dapat. Iya, kalau sudah dapat ya selesai, biasanya kan sudah wis kena piye. Jadi usahakan kalau punya pasangan selalu dalam state of hope, selalu dalam wilayah harapan, ada yang diinginkan yang belum kena. Kalau sudah kena 100% biasanya terus bosen. Iya. Jadi ada durasinya. Makanya berharaplah, tidak usah tanggung-tanggung. Bermimpilah setinggi mungkin, tidak usah dicegah-cegah. Kenapa? Nikmatnya di situ. Orang punya harapan itu nikmat. Maka jangan eman-eman berharap. Saya mau mimpi jadi ini Pak, tapi apa ya mungkin. Oh, kamu mimpi aja tidak berani. Harus berani. Bahwa nanti di masa depan kok beda ya Pak? Ya memang itulah jarak antara kenyataan dengan mimpi. Iya. Ya kan, bayanganmu kan, wah nanti kalau sudah dapat bisa gini. Begitu dapat beneran, walah cuma gitu aja Pak.
ya kan? Jadi meskipun masa depan tidak seindah harapan, jadi maka berharaplah, biar kamu menikmati indahnya harapan, indahnya gagasan. Sama seperti yang dilakukan oleh Bergson tadi. Nah, ini nasihatnya lagi. Manusia tidak cukup sadar bahwa masa depan terletak di tangan mereka sendiri. Tugas mereka pertama-tama adalah menentukan apakah mereka ingin melanjutkan hidup atau tidak. Lalu mereka harus menentukan apakah ingin sekedar hidup ataukah melakukan upaya lebih keras untuk memenuhi peran yang esensial dari alam semesta. Oke, ini ngeritik kita Bergson. Banyak orang tidak sadar dalam hidupnya bahwa hidup ini ada di tangan kita. Sekarang kamu tak tanya, masih mau hidup apa tidak? Itu kan Bergson gitu maunya. Pertama-tama jawaban dulu, ingin melanjutkan hidup apa tidak. Kalau ingin melanjutkan hidup, kamu ingin sekedar hidup apa hidup yang bermakna? Kalau ingin hidup yang bermakna, apa yang harus kamu lakukan untuk memenuhi peranmu yang bermakna, yang esensial tadi? Itu nanti pulang dari sini tanyakan ya, kamu masih mau hidup apa enggak? Ya, kalau sudah kamu jawab, kamu ingin sekedar hidup apa hidup yang berarti, bermakna, yang eksis? Kalau memang jawabanmu sekedar hidup, ya sudah selesai berarti. Asal urip wis, asal ono ambekane beres. Ataukah hidup yang bermakna? Kalau kamu ingin hidup yang bermakna, apa yang harus kamu lakukan? Harusnya kalian sudah bisa jawab. Jadi lakukan upaya lebih keras untuk memenuhi peran yang esensial. Gunanya apa kamu hidup? Kan begitu. Kamu punya cita-cita enggak? Kalau di kampus-kampus itu atau lembaga-lembaga itu sekarang kan selalu ditanya visinya apa, misinya apa, tujuannya apa. Kalau pertanyaan yang sama ditujukan padamu, kamu bisa jawab enggak? Kalau kamu tak tanya, visimu apa dalam hidup? Misimu apa? Tujuanmu apa kamu hidup ini? Nah, itu harusnya kamu bisa jawab. Kalau enggak bisa, ngapain kamu hidup? Kan gitu. Itu namanya muhasabah. Jadi, untuk apa kamu hidup ini? Allah kan tidak pernah iseng. Kamu lahir itu tidak dari ketidaksengajaan loh. Iya, serius kamu ada itu, berharga kamu itu. Makanya, ayo sekarang muhasabah. Jadi itu gunanya antara lain belajar filsafat. Kamu muhasabah, introspeksi apa gunanya hidup, apa yang kamu berikan untuk dunia ini, untuk hidupmu. Apakah cukup hanya dengan pokoknya yang penting saya besok kaya, punya anak, bisa kawin, selesai, atau apa? Oke, terus kalau ini ngomong perspektif. Disorder is simply the order we are not looking for. Jangan takut dengan kerumitan-kerumitan, kekacauan-kekacauan. Kekacauan itu bukan berarti terus rusak, tapi ya ganti aturan, cuma tidak kita inginkan yang semacam itu, kan gitu aja. Dia juga order tapi yang tidak kita harapkan. Waduh, calonku kok kalah, kacau ini. Ya ndak kacau, cuma karepmu aja ndak keturutan, kan cuma itu aja. Jadi itu adalah order we are not looking for. Ndak cocok sama karep kita, kan cuma itu aja. Ndak apa-apa, ndak kiamat kalau jagomu kalah, ndak apa-apa.
Jadi ndak kacau. Asal kamu bisa mengikuti ritmenya. Oke, terakhir ada kalimat itu, the eye only sees what the mind is prepared to comprehend. Mata hanya melihat apa yang pikiran siap memahami. Jadi kuncinya ada di pikiran. Fakta itu tergantung pikiran. Jadi kuncinya di situ. Apa yang ada di kepalamu itu menuntun matamu. Tidak dibalik. Dari mata masuk ke otak. Tapi sebenarnya akalmu itu nuntun matamu apa yang harus dilihat, seperti apa dia harus dipahami. Jadi pemahaman kita itu diatur oleh akal kita, oleh keinginan-keinginan kita, oleh dunia batin kita. Jadi kenapa dia lebih condong ke intuisi? Karena yang batin nuntun yang lahir. Jadi dimensi dalam itu berpengaruh pada yang luar. Kalau mata dia hanya alat, telinga dia hanya alat, panca indera dia hanya alat. Yang nyetir siapa? Batin. Keinginanmu bunyi lebih dulu, baru fisikmu jalan. Jadi itu, the eyes only see what the mind prepared to comprehend. Mana yang pikiran siap. Kalau pikiran tidak siap, ya semelek apapun dirimu tidak akan paham, tidak akan ngerti. Kenapa? Pikirannya belum siap. Jadi kuncinya tidak di mata tapi di pikiran. Nah, cirinya persahabatan ideal itu apa? Engkau ingin dia baik, segala urusannya berjalan baik, sebaliknya dia pun begitu. Nah, ini ciri pertama. Selalu ada sebaliknya, timbal baliknya. Wong ini persahabatan. Jadi, yuk sesama sahabat saling peduli. Maksudnya, aku ingin engkau baik saja. Kalau engkau melakukan hal-hal konyol yang tidak baik, yang merusak, yang menghancurkanmu, pasti aku cegah. Engkau pun pasti begitu kan? Nah, ini sahabat. Jangan kok, wah, karena kita sahabat, wis kamu mau apa saja termasuk yang jelek-jelek, oke lah, ya enggak. Karena aku sahabatmu, maka aku peduli. Sehingga kalau aku tahu engkau melakukan yang jelek dan merusak, pasti aku cegah. Kenapa? Aku ingin engkau yang baik-baik. Nah, itu ciri persahabatan yang pertama. Yang kedua, kata Aristoteles, sahabat sejati itu dia akan melakukan apapun yang dia mampu untuk membuat sahabatnya bahagia. Sahabatnya pun begitu. Jadi sesama sahabat tidak enggan, tidak sulit untuk berkorban. Meskipun aku capek tidak apa-apa, asal kebaikan hadir dalam hidupmu. Karena kita sahabat. Meskipun aku agak rugi-rugi sedikit, tidak apa-apa, lawang kita ini teman. Apa sih yang dicari selain kebahagiaan kita bersama? Ini sahabat. Jadi sahabat ya di ciri kedua ini pasti tidak perhitungan. Kalau sahabat sangat perhitungan itu ya mungkin bukan sahabat, mungkin dagang hubungannya. Jadi minggu lalu kan aku sudah jemput, itu bensinnya habis sekitar setengah liter. Setengah liter itu kalau dikruskan nasi kucing itu dapatnya, itu perhitungan, itu sahabat. Sahabat tidak akan menghitung itu. Kemarin ujian kamu tak kasih tahu contekan 2 soal, sekarang aku minta 1 aja, tidak dikasih. Loh, sahabat bukan perhitungan begitu. Jadi karena nyontek itu keburukan, maka aku halangi engkau dari keburukan. Oke, sakar PDW bikin anak dhewe. Oke ya, jadi ciri kedua seorang sahabat itu dia mau berkorban. Memberikan sepenuh daya yang terbaik untuk sahabatnya.
Nah, yang sana juga begitu. Aku akan memberikan yang terbaik untuk sahabatku. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, sahabat itu tidak pamrih. Termasuk sekedar menunggu balasan tadi. Aku sudah melakukan kebaikan loh, sekarang giliranmu yang melakukan kebaikan padaku. Ndak. Itu namanya pamrih. Tidak nunggu dibales, tidak minta diingat-ingat. Tidak hari ini juga tidak besok. Itu sahabat. Kamu ndak inget po, dulu waktu kita mahasiswa baru yang suka nganter-nganter kamu siapa? Ini yang diinget-inget terus kayak gini, itu kemungkinan bukan sahabat. Ya kalau diinget hanya untuk dikenang ndak masalah, tapi diingat untuk minta balasan itu. Ya kalau memang ada perlu ya sampaikan saja, ndak harus sambil ngungkit-ngungkit yang sudah diberikan. Jadi ya karena memang sesama sahabat ya saling membantu, saling mendukung. Kadang-kadang memang harus disampaikan permintaan, permohonan. Boleh ndak aku pinjam sedikit saja akhir bulan ini, aku sudah tipis, kan ndak masalah. Nah yang sana juga oke deh ya tak kasih, tapi yo kamu pengertian lah ya, ini kan aku juga sama-sama akhir bulan. Sudahlah kita makan bareng-bareng saja ya dengan uang sedikit ini misalnya, ndak masalah, sesama sahabat. Jadi kayak saya dulu di pondok itu kalau akhir-akhir bulan itu uangnya nipis itu ya strateginya mendekati santri-santri yang masak. Nah itu kan lumayan kan, dapat makan gratis mepet-mepet. Kayaknya bantu-bantu apa itu mesti dikasih. Jadi tidak khawatir kita itu kalau punya banyak sahabat. Tidak mungkin kita kelaparan, tidak mungkin kita kesulitan sendirian, tidak mungkin kita susah sendirian. Pasti ada pendampingnya, pasti ada yang mendukung, pasti ada yang menolong. Seandainya harus sangat susah ya, pasti bareng-bareng juga. Jadi itu asiknya punya sahabat. Ini rasanya ideal sekali kalau punya sahabat seperti ini. Jangan nyari sahabat yang seperti itu ya. Jadilah kalian saja orang yang punya kualitas ini sehingga asik jadi sahabat. Biasanya kalau saya sebut ciri sahabat ideal kan terus teman-teman nyari sopo yo sahabatku yang ideal itu kan mesti ngono. Kalian mesti nyari keluar. Enggak, ini maksudnya lo kalian bentuklah dirimu jadi sahabat yang ideal. Jangan nyari keluar, ya capek nanti kamu. Kalau masing-masing membentuk dirinya jadi sahabat yang ideal, jadilah persahabatan itu persahabatan yang ideal. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang dasarnya persahabatan. Kata Aristoteles, dasar ini maksudnya yang membuat kita bersahabat dengan seseorang itu awalnya apa? Kata Aristoteles, ya biasanya rasa bersahabat itu muncul karena 3 hal. Jadi kita tidak memiliki rasa untuk segalanya, tapi hanya pada yang kita sukai, kata Aristoteles. Yang kita sukai itu yang gimana? Biasanya 3. Yang baik, yang menyenangkan, atau yang berguna. Ini nanti jadi dasar 3 jenis persahabatan. Jadi kita itu bersahabat itu kan karena suka. Suka itu biasanya karena 3 hal. Karena memang kita tahu dia baik, atau dia menyenangkan, atau dia berguna. Kalau baik itu karakternya, wah anak ini jujur ya, bagus, senang saya dengan anak-anak baik yang jujur itu. Nah, itu baik. Atau menyenangkan, saya belum terlalu kenal sih, tapi diajak ngobrol sebentar kok asik ya, itu menyenangkan. Atau berguna, wah, dia punya motor nih. Iya. Sementara aku jalan kaki. Ah, ini berguna namanya. Wah, kok ketok pinter ini. Sementara aku pontang-panting naik kuliah. Ini harus pendekatan terus ini. Lumayan kalau ada tugas. Ah, ini berguna. Itu biasanya 3 ini yang membuat kita suka.
Jadi ada yang mau kita manfaatkan atau menyenangkan saja, atau memang baik sehingga kita suka. Manusia itu kan punya kecenderungan suka pada yang baik-baik. Nah, jadi dasarnya ini. Maka bagi siapapun yang ingin nambah sahabat sebanyak mungkin, perhatikanlah hal-hal 3 ini. Yang baik, yang menyenangkan, atau yang berguna. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tidak punya salah satu paling tidak dari kualitas-kualitas ini. Apakah itu kebaikan atau menyenangkan atau berguna. Paling tidak yang berguna itu apa ada orang yang tidak berguna sama sekali? Tidak ada. Wis ana gunane le sithik-sithik nggo nambah-nambah teman di Facebook kan lumayan, nggo nambah-nambah grup WA kan lumayan. Tidak ada yang sama sekali tidak ada gunanya. Atau yang menyenangkan, nggo hibur-hiburan lah. Lumayan aku punya teman kamu, akhirnya aku tidak terlalu merasa minder, bisa membahagiakanmu. Jadi banyak, tidak ada yang orang itu yang mungkin sama sekali tidak layak jadi sahabat. Selalu saja ada alasan untuk kita bersahabat dengan dia, siapapun itu. Kecuali kita memang pribadinya agak pribadi cuek, tidak peduli, agak terlalu egois. Itu sulit melihat kebaikan orang, melihat sisi menyenangkannya orang atau manfaat gunanya orang lain. Jadi kalau versinya Aristoteles, yuk kita sukai siapa saja dalam aspek kebaikannya, sisi menyenangkannya atau sisi bergunanya. Kok hari ini sulit sekali Pak, orang itu rukun, orang itu dekat, orang itu saling bersahabat, padahal satu bangsa, padahal satu agama, padahal bahkan satu kelompok, satu kelas, satu organisasi. Caranya cari 3 aspek itu. Fokuslah pada kebaikannya. Tidak ada orang itu yang 100% jelek. Pasti ada baiknya. Hari ini banyak orang itu kalau sudah tidak suka, lupa bahwa orang itu selalu ada saja baiknya. Yang selalu kita lihat jeleknya. Mari kita lihat baiknya. Teman-teman boleh sebut siapa yang dibenci, tokoh siapa atau orang siapa, carilah, pasti dalam dirinya ada sisi baiknya. Ini akan membuat menawarkan kebencian yang mungkin terlalu dalam diri kita. Dia manusia kok, pasti ada baiknya. Mungkin dari sisi kepemimpinan tidak luar biasa, tapi cintanya pada keluarga luar biasa. Mungkin dari sisi keterampilan dia tidak luar biasa, tapi ketekunannya luar biasa, patut ditiru. Mungkin dari sisi macam-macam dia ini kurang ajar, kriminal, penjahat. Tapi dari sisi kesungguhannya ingin mencari hidup yang nikmat, yang gembira, itu luar biasa. Kan banyak orang yang sudah tidak ingin lagi senang, nggak peduli lagi dengan hidupnya. Hidup itu kan betapapun amanatnya Allah. Orang yang ingin senang-senang saja itu kan juga sebenarnya sesuatu yang ada sisi baiknya. Tidak ada orang itu yang jelek 100% total. Maka yuk kita latihan melihat siapapun di sisi baiknya, di sisi menyenangkannya, atau paling tidak gunanya. Orang itu jahatnya luar biasa, kriminal, tidak ada baiknya sedikit pun. Tapi lumayan, gara-gara ada dia aku bisa bercermin, bisa belajar. Semoga aku tidak kayak gitu nanti. Itu kan guna juga. Gara-gara dia ditangkap, sekarang aku jadi orang yang hati-hati, semoga aku tidak masuk lubang yang sama. Itu guna juga. Tidak ada orang itu yang sama sekali sia-sia. Kita musnahkan saja, kita singkirkan, kita hapuskan saja dari muka bumi. Tidak. Selalu siapapun dia, ada sisi baiknya, ada sisi menyenangkannya, ada makna dan guna kehadirannya di muka bumi ini.
Bahkan Namrud, Fir'aun, dan kawan-kawan itu kan hari ini jadi pelajaran kan buat kita. Kalau tidak ada Fir'aun kita tidak belajar tentang kok seperti itu loh tipe pemimpin yang jangan sampai kita jadikan pimpinan. Kalau tidak ada Namrud juga begitu. Kalau tidak ada Haman, oh seperti itu loh birokrat intelektual yang tercela itu kan tetap dia ada fungsi, ada makna kehadirannya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak bermakna kehadirannya. Berarti apa? Ada titik-titik dalam diri siapapun yang memungkinkan kita untuk bersahabat. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.